senang sekali saya bisa menjumpai Anda di sore kali ini dan semoga aktivitas apapun yang kita lakukan semuanya berjalan lancar dan jangan lupa meskipun kita sudah melaksanakan kegiatan di luar rumah tapi protokol kesehatan harus dilaksanakan, jaga jarak, kemudian banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan termasuk juga kita menjaga kondisi tubuh kita gitu karena tidak hanya virus corona sebenarnya yang bisa saja menyerang kita gitu, tetapi berbagai penyakit lainnya. Nah, small listener, kalau kita bicara tentang Kalimantan Selatan, jadi Kalimantan Selatan ini adalah provinsi yang indah sekali tentu saja. Begitu banyak tempat tujuan wisata yang bisa kita kunjungi baik di Kota Banjarmasin maupun juga di kabupaten kota. Lalu bagaimana agar Kalimantan Selatan semakin dikenal dan juga semakin bisa dieksplor? Tentu dalam hal ini tidak lepas dari peran Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan. Sore kali ini semua listener sudah bersama saya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Syarifuddin MPD. Pak Syarifuddin, selamat sore. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ini kita sempat ngobrol di awal sebelum opening, ternyata kita bertetangga aslinya ya, Pak ya? Iya. Sehat, alhamdulillah ya, Pak ya? Iya, sehat. Terima kasih Pak Syarifuddin, Iya. di tengah-tengah kesibukan sudah hadir di studio Smart FM di sore kali ini. Pak, kita bicara Kalimantan Selatan yang luas ini, yang begitu indah gitu. Seperti saya katakan dari awal bahwa banyak sekali potensi-potensi wisata yang bisa digali di sini, bisa dieksplor begitu. Tentu ini tidak lepas ya Pak ya dari peran Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan. Mungkin sebagian orang juga berpikir bahwa Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan ini adalah yang mengurus tempat-tempat wisata begitu. Nah, ini boleh disampaikan, boleh diinformasikan Pak Syarifuddin kepada smart listener gitu. Sebenarnya apa sih visi dan misi dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan ini? Terima kasih. Jadi visi daripada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kalimantan Selatan sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Nah, dari visi ini kita turun kepada misi, yaitu meningkatkan koordinasi dengan SOPD terkait dengan mengembangkan atraksi, amenitas dan aksesibilitas objek daerah tujuan wisata. Oke. Kemudian juga kita mengembangkan dan juga memaksimalkan promosi pariwisata Kalimantan Selatan sehingga menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kalimantan Selatan. Oke. Samping itu juga kita juga mengembangkan sumber daya manusia pariwisata untuk mewujudkan sabta pesona pariwisata dan mengembangkan pembinaan dan kondisi kelembagaan mitra kerja pariwisata itu. Oke. Sekarang kita bicara begitu banyak kegiatan yang kita lakukan di luar rumah sekarang ya Pak ya, terkait adaptasi kebiasaan baru gitu. Nah, kalau dalam dunia pariwisata, langkah adaptasi kebiasaan baru yang seperti apa yang menjadi dasar nih Pak Syarifuddin oleh Dinas Pariwisata Kalsel dalam melaksanakannya? Ya, jadi kita tahu dengan kebiasaan baru ini dengan adanya pandemi ini, jadi dasar dari kita itu adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 66 tahun 2020 tentang panduan tatanan masyarakat yang produktif dan aman corona di Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2020. Tujuannya adalah sebagai pedoman pelaksanaan panduan tatanan masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Kemudian juga sebagai pedoman meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat beraktivitas atau berkegiatan di luar rumah dan pergerakan orang atau barang selama masa pandemi ini. Kemudian juga meningkatkan upaya pengendalian pergerakan orang bepergian keluar atau masuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Di samping itu juga menjaga produktivitas kerja masyarakat dan dunia usaha selama masa pandemi ini. Oke, baik. Kalau terkait adaptasi kebiasaan baru nih dalam dunia pariwisata Kalimantan Selatan, tentu Dinas Pariwisata juga sudah menyiapkan berbagai strategi gitu ya Pak Syarifuddin ya. Iya. Ini strategi seperti apa yang sudah dipersiapkan atau yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kalsel ini? Jadi Dinas Pariwisata Selatan itu adalah pemerintahan Provinsi Selatan yang akan melakukan penyempurnaan destinasi wisata, di mana
perhotelan untuk membentuk konsep baru. Seluruh destinasi diharuskan mendapatkan sertifikat CHSE, di mana itu untuk kebersihannya, kesehatan, keamanan juga ramah terhadap lingkungan. Pelaku pariwisata akan didorong untuk menjaga destinasi pariwisatanya dengan baik dan menjalani standar-standar yang telah ditetapkan, yaitu destinasi yang aman, destinasi yang sehat dan indah. Kemudian juga kita dari Dinas Pariwisata Provinsi Selatan melakukan penguatan persona, yaitu pembersihan atau sterilisasi destinasi sosial, workshop di daerah tujuan wisata, juga visitor manajemen sadar wisata. Nah, revitalisasi amenitas daerah tujuan wisata, yaitu revitalisasi toilet bersih dan kelengkapannya. Kemudian instalasi tempat cuci tangan, penyediaan tempat sampah. Dan juga kita melaksanakan BEMTEK 3A, yaitu apa itu, Pak? atraksi, amenitas dan aksesibilitas. Nah, itu di daerah tujuan wisata. Artinya sudah dipersiapkan semuanya gitu ya, Pak ya. Betul. Sesuai protokol kesehatan gitu ya. Kemudian tadi ini menarik yang Pak Saripudin sampaikan, revitalisasi toilet bersih. Karena kalau kita rasakan sendiri, ini jujur ya Pak ya. Ini sebagai, anggap saja saya sebagai perwakilan masyarakat gitu. Mungkin perlu pembenahan di tempat-tempat wisata, sehingga contohnya saja toilet ini sebenarnya yang paling penting, toilet bersih gitu, Pak. Kalau toilet sebenarnya sudah diadakan gitu, tapi kebersihannya ini sepertinya yang memang harus dijaga, diperhatikan. Terus apa lagi nih, Pak? Jadi kita telah melakukan promosi masif melakukan media digital ini. Kita juga mengedukasi wisatawan agar menerapkan Indonesia Care. Jadi dengan melakukan 3 hal utama, yaitu pakai masker, sering cuci tangan, dan juga jaga jarak agar terciptanya program CHSE, ya, Clean, Health, Safety, dan Environment melalui media cetak seperti spanduk, baliho, banner, serta melalui media digital seperti website, Instagram, Facebook, Twitter, dan juga lain sebagainya. Nah, jadi kita juga membagikan bahan promosi berupa banner adaptasi kebiasaan baru di berbagai hotel yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi tidak hanya di tempat-tempat wisata ya Pak ya, tapi di hotel-hotel juga. Kemudian juga kita membagikan bahan promosi berupa spanduk adaptasi kebiasaan baru di berbagai objek wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Kita juga mempromosikan adaptasi kebiasaan baru juga dilakukan melalui media elektronik maupun digital. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Terus apa lagi nih Pak? Nah, untuk itu kita bekerja sama dengan pihak-pihak perhotelan, restoran, dan juga melakukan branding dan promosi wisata seluasnya agar masyarakat baik domestik maupun mancanegara yang mengalami kejenuhan setelah berbulan-bulan menjaga jarak dan berdiam di rumah setelah saat ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat menarik wisatawan agar memilih Kalimantan Selatan sebagai destinasi tujuan wisata, karena untuk menghilangkan kejenuhan pasca pandemi COVID-19 ini. Sudah jenuh Pak, lama banget di rumah Pak. Sudah mau berwisata saja gitu ya. Apalagi Pak? Kita juga menerapkan prinsip higienis, yaitu yang bersih itu. Dan juga sanitasi yang baik sesuai dengan saran WHO dan Kementerian Kesehatan. Di mana dalam pengelolaan destinasi wisata harus mampu mengatur lalu lintas wisatawan di kawasannya, sehingga tidak terjadi penumpukan, sehingga aspek kesehatan tetap terpenuhi. Yaitu kita memastikan bahwa setiap area dan fasilitas umum memiliki sarana prasarana yang memadai. Kemudian juga memastikan bahwa SOP pencegahan COVID terpampang, jelas, dan dipatuhi. Kita juga memastikan bahwa petugas dari setiap area dan fasilitas melakukan pengawasan internal. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, kita memastikan dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aktivitas adaptasi kebiasaan baru tersebut. Baik. Artinya memang sudah dikelola sedemikian rupa. Betul, gitu ya Pak ya. Sehingga seperti tempat wisata,
Jadi kemudian sudah disiapkan gitu. Sudah dipersiapkan sebegitu rupa gitu, Iya. sehingga ada kenyamanan bagi Iya. para wisatawan gitu ya Pak ya, Iya. yang berkunjung ke tempat-tempat wisata ataupun juga ke hotel-hotel, karena semua sudah difasilitasi dengan baik Pak Saripudin ya. Iya. Pak, nanti ini akan ada kegiatan ya Pak ya yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kalsel. Apa sih kegiatannya? Ditahan dulu ya Pak ya. Kita Iya. harus break dulu. Iya. Kita harus break dulu sambil kita tunggu nih smart listener. Anda yang ingin bertanya silakan. Anda yang ingin bergabung, Anda boleh kasih pertanyaan di kolom komentar, karena sekarang kita itu live di YouTube Smart FM Banjarmasin, atau juga smart listener yang ingin bertanya melalui WhatsApp juga boleh di 0812 510 10 11.
Baik, Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami. Anda masih menyaksikan kami di live YouTube Smart FM Banjarmasin. Saya masih bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Syarifuddin MPD, dengan tema promosi kegiatan webinar pariwisata Kalimantan Selatan bergerak dengan adaptasi kebiasaan baru. Ini akan ada kegiatan ya Pak ya, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan. Betul. Webinar ya Pak ya? Ya betul, webinar. Oke, boleh dijelaskan Pak tentang kegiatan ini, boleh disampaikan kepada Smart Listener? Jadi Dinas Pariwisata Selatan ini akan melaksanakan webinar tanggal 22 Oktober nantinya. Hari Kamis ya Pak ya? Hari Kamis. Dengan tema pariwisata Kalimantan Selatan bergerak dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, jadi kenapa kami ini melaksanakan hal demikian? Karena saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak oleh adanya pandemi Covid ini. Oh, terdampak banget ya Pak ya. Tempat-tempat wisata sepi jadinya. Karena memang tidak boleh berkerumun di tempat keramaian. Begitu. Jadi masyarakat kan diminta untuk mengurangi aktivitas di luar maupun aktivitas di rumah saja. Nah, jadi mulai bekerja, sekolah, berbelanja, serta menghindari kerumunan. Nah, maka kegiatan yang mengundang banyak massa dihentikan. Nah, hal ini akan membuat pusat-pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan, hiburan, itu kan perhotelan, dan juga tempat-tempat pariwisata menjadi sepi bahkan ditutup. Nah, sebagai upaya pemerintah mengurangi penyebaran COVID-19 tersebut. Nah, penutupan tempat pariwisata ini sangat berdampak pada pelaku industri pariwisata. Di mana termasuk hotel, restoran, itu kan, kemudian juga transportasi, industri ekonomi kreatif, hingga usaha non formal banyak yang mengambil kebijakan untuk merumahkan para pekerjanya. Nah, ini kan akhirnya apa? Perekonomian mengalami penurunan dengan banyaknya PHK. Yang menyebabkan daya beli masyarakat secara otomatis mengalami penurunan juga. Karena ekonomi juga menurun gitu jadinya. Ya, Nah, itu maka salah satunya adalah pariwisata harus bangkit dengan adaptasi kebiasaan baru. Karena pertemuan secara tatap muka dengan jumlah orang banyak belum bisa diperbolehkan. Maka Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan akhirnya melaksanakan webinar ini, yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom, yaitu dengan bertema pariwisata Kalimantan Selatan bergerak dengan adaptasi kebiasaan baru. Baik. Kalau untuk maksudnya nih Pak Syarifuddin, maksudnya kemudian tujuannya apa sih sehingga dilaksanakan webinar ini? Jadi tujuan kita adalah bahwa dengan diselenggarakannya webinar ini sebagai tempat diskusi seluruh stakeholder. Jadi dari para pengambil kebijakan daripada pariwisata ini agar bersama-sama bisa memulihkan sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif, dan serta mengeksplorasi potensi bekerja sama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan perekonomian. Nah, jadi tujuan webinar ini, kami itu Dinas Pariwisata itu untuk mendapatkan banyak informasi dan masukan dari seluruh stakeholder sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga nantinya dari hasil itu bisa didapatkan strategi dan tata kelola yang sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 ini. Yaitu dengan tujuan kami adalah untuk memulihkan dan mengembangkan serta eksplorasi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, juga guna untuk menumbuhkan perekonomian dan menyerap kembali tenaga kerja. Jadi dengan nanti akan di saat webinar ini nanti akan bermunculan gitu ide-idenya seperti apa. Betul, gitu kayak banyak masukan yang bisa bagaimana nantinya pariwisata bisa berkembang kembali, bisa hidup kembali. Setelah
sekian Lama. bulan. Iya, mulai bulan Maret kemarin sampai sekarang udah hampir berapa bulan itu Iya, kan. ha. Kasihan masyarakat aktivitas yang sebagai pengguna pariwisata ini Iya, tidak bisa apa-apa. Termasuk juga mungkin kayak pengelolanya gitu ya Pak ya. Pengelola, Aha. para pedagang, Iya, sebagainya Iya, itu. Nah, jadi itu sangat berdampak sekali dari mereka. Oke, termasuk pengelola itu juga termasuk kayak parkirnya, Parkir. karena apalagi mungkin Kak seperti kayak di kabupaten kota ini juga sangat membantu keuangan mereka gitu ya Pak, Betul. karena mungkin ini satu-satunya Kak, di samping mungkin mereka ini menjadi petani atau dan lain sebagainya Iya, gitu iya. ya Pak ya. Jadi memang webinar ini sangat oke sekali tujuannya Smart Listener untuk mendapatkan berbagai informasi atau masukan dari stakeholder Betul. sektor pariwisata, ekonomi kreatif, akan banyak sekali nanti ide-ide bermunculan. Memang Tadi kami- masukan-masukan. Begitu harapan kita. Jadi dengan adanya webinar, Oke. karena yang diundang ini adalah berbagai kalangan, apakah itu dari kementerian, Oke. dari DPRD juga, kemudian dari pemerintah daerah seperti dari BPD dan juga gugus. Sehingga dari itu bagaimana kita menghadapi adaptasi kebiasaan ini, Iya. kita bisa melaksanakan pariwisata itu bisa jalan. Oke. Gitu. Bagaimana agar protokol kesehatan tetap dijalankan, dilaksanakan. tetap dilaksanakan, Tapi wisata bisa terus jalan. wisata terus jalan dan para pengunjung juga tetap merasa aman. Aman. Oke, Betul. baik. Pak, kita kan live YouTube nih Pak ya, di YouTube Smart FM Banjarmasin. Ini ada yang masuk dari Hairian Ansari. Maju terus pariwisata Kalsel, bravo Dispar Kalsel, dan semangat Pak Syaripudin, Kadispar Kalsel. Kota Baru siap dikunjungi wisatawan dengan adaptasi kebiasaan baru. Ayo bakunjangan ke kampung laut. Nah, itu memang Silakan tanggapannya, Pak. baik dari Pak Hairian. Iya. Mhm. Itu memang kalau kita lihat di Kota Baru banyak sekali potensi-potensi alamnya Oke. dan juga sangat alamnya sangat eksotik. Maksud itu ini sangat pas sekali bagaimana apa yang dikatakan dari penanya tadi, dari yang mengomentar tadi, bakunjangan ke Kampung laut. Kampung laut. Karena Kota Baru merupakan suatu daerah yang kepulauan, yang sangat kalau luasnya tuh 1/3 Kalimantan Selatan nih berada di Kota Baru. Oh, Itu. oke. Jadi alamnya cukup indah sekali. Kalau ini bisa diangkat itu makin baik lagi. Apalagi di sana kan ada Gunung Mamake. Yang nanti tahun 2021 itu akan diadakan kejuaraan nasional Oh. para layang. Oh, para layang. Iya. Wah, keren banget tuh, Pak. Kemarin itu sudah dikunjungi oleh Kepala Dispora Kalimantan beserta para atlet para layang, di mana bahwa di sana sangat layak. Oh, oke. Karena dari Gunung Mamake itu keindahan bisa dilihat untuk kota Baru. Nah, jadi itu sangat baik sekali. Itu jauh nggak sih Pak dari kotanya? Tidak itu cukup jauh juga. Jadi kalau dari kota itu ya dalam perjalanan ya hampir setengah jam lah kita menuju Oh, ke sana. tidak terlalu 30 menit. 30 menitan. Dekat Betul. saja berarti Dekat, dengan 30 kota menit. ya. Iya, betul. Wah, ini menarik sekali, sehingga yang kita harapkan juga yaitu tadi yang datang ini tidak hanya domestik ya Pak ya, yang Iya. datang, bahkan para wisatawan luar negeri juga gitu. bisa berkunjung ke tempat-tempat pariwisata di Kalimantan Selatan, sehingga akan meningkatkan ekonomi juga di situ. Betul. Oh. Apalagi di Kota Baru ini kan untuk pendukungnya kan cukup. Seperti untuk untuk transportasi laut, Oke. kemudian udaranya juga darat. Karena di Kota Baru kan ada bandara samsat alam itu kan, sehingga orang yang dari luar itu bisa langsung bisa gitu. Jadi ada pilihan gitu ya Pak ya. Iya. Ada pilihan di sini kalau memang ingin menikmati perjalanan darat bisa. Ya, ke darat, gitu kan. Kalau bisa dengan laut juga Bisa, itu. Apalagi dengan lewat udara juga bisa karena ada bandara di sana. Oke, baik. Pak Saripudin, kita harus break dulu ya Pak ya. Kita break lagi, kita ada sesi ketiga berikutnya. Nanti kita akan membahas lagi terkait apa yang kita bicarakan di sore kali ini. Ya, baik. Sambil kita tunggu juga nih Smart Listener yang mau bertanya, sekali lagi boleh di YouTube Smart FM Banjarmasin, karena sekarang kita live YouTube, atau juga yang ingin bertanya melalui WhatsApp juga boleh di 0812 510 10 11. Kami akan segera kembali untuk Anda.
Small listener, kembali lagi kita bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Muhammad Syarifuddin MPD. Sore kali ini kita bicara tentang pariwisata, yaitu juga promosi kegiatan webinar pariwisata Kalimantan Selatan bergerak dengan adaptasi kebiasaan baru. Harus bergerak, kata Pak Syarifuddin, harus berkembang gitu ya Pak ya, karena potensi-potensi wisata sebenarnya di Kalimantan Selatan itu banyak sekali yang bisa digali. Tetapi bagaimana di masa pandemi ini adaptasinya seperti apa gitu. Nah, ini salah satunya kegiatan yang dilaksanakan adalah webinar pariwisata Kalsel bergerak dengan kebiasaan baru. Itu nanti hari apa? Hari Kamis ya Pak ya? Rencananya untuk webinar itu hari Kamis tanggal 22 Oktober. Jam berapa nanti Pak? Nanti dari jam 10 sampai jam 13. Di jam 1 siang itu kan. Mungkin nantinya bertempat di Hotel Tripak di daerah Pak Anam sana kan. Oke. Nanti Kamis 22 Oktober 2020. Pak, kalau saya mau ikut webinar ini, nah ini kan saya termasuk masyarakat umum lah ya istilahnya. Jadi apakah juga dibolehkan? Jadi siapa aja sih sebenarnya yang boleh mengikuti webinar ini? Jadi webinar ini terbuka. Jadi seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia ini silakan boleh mengikutinya. Berarti saya boleh ya Pak ya? Boleh sekali. Namun yang diutamakan adalah para stakeholder yang terkait langsung dengan dunia pariwisata Kalsel. Siapa aja Pak? Pemerintah, kemudian para pengusaha industri pariwisata, kemudian juga para pelaku UMKM, mahasiswa, pelajar, dan mereka banyak, kemudian juga para asita, PHRI dan sebagainya yang mungkin terlibat langsung dalam pariwisataan ini yang juga mendukung pariwisataan itu. Baik. Iya. Apakah ini gratis Pak atau berbayar gitu? Ada nggak sih hadiahnya? Ini biasanya menggiurkan kalau hal-hal kayak gini Pak. Betul. Gimana Pak kalau harus mau ikut ini harus berbayar atau gratis atau ada hadiahnya atau gimana tuh Pak? Jadi untuk kita ini memang sifatnya gratis. Gratis. Nah jadi kita untuk cara pendaftarannya adalah dengan melalui link dan scan barcode yang bisa dilihat melalui Instagram Dinas Pariwisata, yaitu Dispar Kalsel. Kalau websitenya pariwisata kalsel.id. Kalau misalnya itu kan melalui website ya Pak ya, atau melalui Instagram. Kalau misalnya mau menghubungi langsung ke panitia, ada nomor teleponnya nggak Pak? Jadi juga ada. Jadi nantinya kalau yang langsung melalui telepon, jadi bisa menghubungi panitia. Di nomor berapa Pak? Dengan nomor 0812 51 01 011. Jadi bisa kita ulang kembali. Silakan Pak. 0812 51 01 011. Nah, jadi silahkan mendaftar sebanyak-banyaknya sehingga nantinya ini harapan kita ada informasi dan masukan yang bisa untuk pariwisata kita di Kalimantan Selatan. Pak, kalau sudah mengikuti webinar ini atau peserta nanti itu mendapatkan apa aja Pak kalau sudah mengikuti webinar ini? Nah, jadi yang jelas nanti peserta itu akan mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian kami juga nantinya bagi yang beruntung itu akan mendapatkan door prize yang cukup menggiurkan. Berarti banyak hadiah yang dipersiapkan nih Pak. Betul. Oke. Wah, ini menarik sekali nih Smart Listener, kalau ikut webinar ini bisa mendapatkan sertifikat. Tentu kalau webinar ini juga di Dispar Kalsel ini akan dilaksanakan nanti, pasti ini mengundang atau nanti yang jadi narasumber ini orang-orang penting pastinya ya Pak ya. Nanti siapa aja Pak yang jadi narasumbernya? Nantinya dalam webinar nanti kita mengundang dari DPRD Kesehatan, yaitu yang sebagai mitranya Dinas Pariwisata adalah Komisi 2. Jadi nantinya kita mengundang Pak Imam Supratowo. Nah, itu jadinya dari Komisi 2. Siapa lagi Pak? Kemudian juga kita dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, itu nantinya Ibu Nia Niscaya dari Deputi Bidang Pemasaran. Kemudian siapa lagi? Juga kita nantinya karena ini dalam masa pandemi, kita juga nantinya
minta masukan dari Ketua Gugus Tugas Mm-mm. COVID-19 ini, Mm-mm. Pak Roy Rejali Anwar, yang sekarang beliau menjadi pelaksana tugas Mm-mm. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, Oke. Jadi kemudian memang juga agar nanti tahu gitu ya Pak ya, batas-batas seperti batas-batas, apa. iya. Kemudian di tempat wisata itu seperti apa Iya, gitu ya. betul. Karena kan kita di masa-masa pandemi Betul, ini. betul, betul. Oke, siapa lagi Pak? Juga dari Dinas Pariwisata, dari kadisnya juga, yaitu saya sendiri. Dari Saya mau saya kenalan juga. tadi Pak, yang mana orang ini? Betul. Ternyata ada di hadapan saya. Kemudian Oke. juga itu nantinya pelaksana tugas Ketua Asita Kalimantan Selatan, Pak Haji Sumedi. itu. Oke. Terus materi yang disampaikan nanti apa aja Pak? Jadi untuk materi yang disampaikan masing-masing narasumber nanti itu masing-masing latar belakang adalah keterkaitan dengan adaptasi kebiasaan baru Mm-mm. untuk menghidupkan kembali kegiatan pariwisata di Kalimantan Selatan ini. Oke, Jadi baik. semuanya itu berhubungan dengan pariwisata. Itu. Oke, semuanya berhubungan dengan pariwisata. Iya. Pak, nanti kita ngobrol lagi tentang pariwisata ini. Kita punya sesi berikutnya. Iya. Kita harus break kembali ya Pak ya. Sambil saya ingatkan kembali nih smart listener yang lagi di rumah, yang lagi rehat, atau yang lagi masih kantor, biar dapat informasi yang bagus sekali di sore kali ini terkait webinar yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Anda langsung saja buka YouTube Smart FM Banjarmasin. Di sini kita ngobrol dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Syarifuddin MPD. Kami akan segera kembali untuk Anda.
Di masa pandemi seperti ini ada banyak rambu-rambu yang harus kita perhatikan, termasuk bagaimana kita menjaga protokol kesehatan di adaptasi normal ini, kebiasaan adaptasi kebiasaan baru ini gitu. Apalagi tadi sudah merasa jenuh gitu ya Pak Saripudin ya. Iya, betul. Sudah berapa bulan tidak Benar. kemana-mana, memang perlu refresh juga yang namanya otak gitu, dengan berbagai kegiatan di kantor, dengan Iya. pekerjaan, sehingga ya memang perlu refreshing gitu. Jadi ada tempat tujuan wisata yang memang banyak sekali di Kalimantan Selatan ini yang bagus sekali nih untuk dikunjungi begitu. Kita masih bicara tentang webinar ini Pak. Sebenarnya apa sih yang diharapkan gitu dengan diadakan webinar ini, dampak positifnya seperti itu dengan diadakannya webinar ini khususnya nih untuk dunia pariwisata di Kalimantan Selatan? Jadi kami dari Dinas Pariwisata Selatan dalam melaksanakan webinar ini nantinya kita mengharapkan ada tukar informasi. Jadi orang rembuk dan juga koordinasi, sehingga diharapkan hasilnya dapat dijadikan sebagai bagian dari bahan dalam menetapkan langkah-langkah strategis. Nah, jadi yang perlu diambil dalam kerangka menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pariwisata di Kalimantan Selatan dalam hal mengenai adaptasi kebiasaan baru ini. Itu. Oke. Oke, jadi banyak sebenarnya ya Pak ya yang diharapkan begitu dengan diadakan ini. Pak, kita bicara sedikit tentang tempat wisata. Iya. Kita bicara tentang dunia digital yang sangat pesat perkembangannya gitu. Jadi kalau seseorang atau ada masyarakat yang bersinggah di satu tempat gitu, hanya dengan sekali jepret gitu langsung mempromosikan, ini ada tempat baru, tempat wisata baru gitu. Dengan mudahnya memviralkan sesuatu. Memviralkan sesuatu nih khususnya tentang pariwisata gitu. Misalnya yang selama ini tidak pernah terpikir gitu. Ternyata tempat ini bagus untuk dikelola dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa Pak tanggapan dari Dinas Pariwisata sendiri? Jadi kalau ada masyarakat memposting atau memunculkan suatu tempat wisata, ini sangat baik sekali. Jadi ini kan menimbulkan orang-orang menjadi penasaran, ingin tahu. Itu di mana sih? Itu di mana? Jadi akhirnya mereka mencarikan informasi. Di mana itu tempatnya? Akhirnya mereka antusias ingin melihat, ingin ke sana. Itu sangat baik. Dan salah satu adalah ini merupakan bagian daripada suatu mempromosikan juga terhadap destinasi wisata. Akhirnya dulunya orang tidak tahu, jadi tahu. Jadinya itu baik itu. Jadi sangat membantu pada dinas pariwisata seperti itu. Tinggal pengelolaannya aja lah yang seperti apa gitu. Betul. Ya Pak ya. Artinya tidak hanya sebatas diposting gitu. Aja bagaimana bentuknya. Oke. Nah, bicara tentang pengelolaan nih Pak Saripudin. Kita tahu sendiri juga sekarang ini banyak sekali bermunculan tempat-tempat wisata baru hanya dengan memviralkan lewat postingan tadi gitu. Sebenarnya untuk proses perizinan satu tempat untuk dijadikan tempat wisata itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Siapa tahu juga smart listener yang menyaksikan kita atau mendengar kita ini ada melihat potensi wisata yang bisa digali di sebuah tempat, tapi tidak tahu caranya seperti apa. Iya, begini. Jadi memang sekarang ini banyak orang-orang sudah membuka tempat-tempat destinasi wisata. Apalagi desa-desa kan sekarang ini mereka sangat antusias. Dengan adanya BUMDes, itu mereka dengan dana BUMDes itu dia mengelola dan membuka suatu tempat destinasi wisata yang mana itu untuk kepentingan desa. Jadi dengan banyaknya orang ke sana nantinya kesejahteraan masyarakat bisa dengan itu. Nah, itu bagaimana prosedurnya? Jadi pihak yang mengelola itu bisa berkoordinasi dengan dinas pariwisata kabupaten kota setempat. Bagaimana nantinya berkoordinasi bagaimana tempatnya, bagaimana untuk kenyamanan, keamanannya. Itu yang penting perlu dijaga dalam kita melakukan untuk membuka suatu destinasi wisata tersebut. Oke. Kemudian kan namanya sebuah tempat wisata perlu fasilitas. Betul. Gitu Pak Saripudin ya. Contoh yang paling harus ada di tempat wisata itu adalah toilet. Betul. Nah, dengan adanya tempat wisata baru tersebut yang dikelola gitu, bagaimana agar mendapat fasilitas gitu, mendapat bantuan fasilitas untuk pengelolaan yang lebih baik lagi sebuah tempat wisata? Begini, memang kita sebagai
Dinas Pariwisata Provinsi ini adalah selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota. Nah, jadi kalau membantu itu kita lihat dulu bagaimana lahan yang dimiliki oleh pengelola tersebut. Apakah sifatnya hanya sewa atau sudah milik sendiri. Misalnya kalau kita nantinya memberi bantuan atau membangunkan toilet untuk hajat orang banyak itu kan, nah khawatir setelah kita bangunkan sebagainya, tahu-tahu pemilik lahan ngambil. Terjadi sengketa sebagainya. Kalau sebab itu kita kan tidak ingin juga kalau hal itu terjadi. Akhirnya kita mubazir. Nah, kita harapkan jadi yang ingin minta bantuan itu bahwa benar-benar milik itu milik mereka, sehingga di kemudian hari tidak ada terjadi sengketa. Oke, baik Pak, tidak terasa kita harus segera closing dari perbincangan kita di sore kali ini. Apa nih yang mau Pak Saripudin sampaikan untuk smart listener, untuk masyarakat yang menyaksikan kita sekarang di YouTube Smart FM Banjarmasin atau juga mendengarkan kita di 101,1 Smart FM? Jadi kami dari Dinas Pariwisata Provinsi Kesehatan akan terus melakukan pengembangan sumber daya manusia. Jadi bermacam-macam kita pelatihan terhadap pemangku-pemangku kepariwisataan ini. Apakah itu hotel, apakah itu guide dan sebagainya. Sehingga nantinya mereka lebih punya keterampilan yang cukup berstandar. Nah, kemudian juga kita nantinya mempermudah akses ke tempat-tempat wisata. Jadi di sini kita nantinya melibatkan kepada SKPD terkait. Misalkan PUPR untuk infrastruktur untuk menuju ke tempat-tempat wisata. Ini penting Pak, infrastruktur ini. Tempatnya bagus, tapi kesananya susah, jalannya berlubang-lubang misalnya, atau belum ada aspal misalnya. Nah, itu makanya kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, apakah itu PUPR, sehingga infrastruktur kesana bisa nyaman. Nah, kalau sudah nyaman, mudah, orang akan berkunjung ke sana. Itu dengan sendirinya. Apalagi Pak? Kemudian juga kita untuk Dinas Pariwisata Kesehatan ini untuk itu kita juga meningkatkan promosi pariwisata di berbagai media. Apakah itu media cetak, elektronik yang sekarang ini untuk medsos sebagainya sudah mulai rame. Jadi orang-orang bisa mengakses lewat media sosial. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan kabupaten kota itu membenahi dan juga mengembangkan objek-objek wisata sebagai daya tarik wisata. Nah, itu. Dan kita juga karena kita terbatas anggaran sebagainya. Nah, lalu bagaimana kita menarik pihak swasta. Jadi kita melibatkan pihak swasta. Bagaimana para pengusaha ini bisa bergerak di bidang kepariwisataan ini. Nah, sehingga kita tidak bisa semuanya kita lakukan sendiri. Kita lakukan sendiri. Nah, kalau ada pihak-pihak pengusaha yang bisa terjun ke bidang pariwisata ini sangat baik sekali. Nah, jadi sangat membantu Dinas Pariwisata ini. Nah, untuk itu kami mengajak bersama-sama mewujudkan Kalsel Mapan. Mandiri dan terdepan, lebih sejahtera, berkeadilan, berdikari, dan berdaya saing. Nah, jadi menjadikan suatu Kalimantan Selatan sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Tentu saja jangan lupa untuk terus meneruskan protokol kesehatan yang ketat, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, dan juga jaga jarak. Semoga usaha dan istilah kita untuk kembali membangkitkan geliat pariwisata di Kabupaten dapat segera terwujud dengan bantuan dan kerjasama semua pihak tentunya. Salam pesona Indonesia, wonderful Kalimantan Selatan, The Legend of Borneo. Baik, Pak Saripudin, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Sudah hadir di sini dan semoga kegiatan nanti berjalan dengan lancar. Dan semoga tempat-tempat pariwisata di Kalimantan Selatan ini bisa dieksplor lagi, digali lagi potensinya sehingga banyak sekali wisatawan yang datang dan meningkatkan ekonomi tentu saja. Terima kasih juga semua listener sudah bersama kami dan jangan lupa untuk Anda yang
ketinggalan perbincangan ini dari awal, Anda bisa klik saja YouTube Smart FM Banjarmasin. Jangan lupa subscribe. Saya pamit, selamat sore dan sampai jumpa.